Ya, dan sekarang concern aku kan emang di tanah Syam, di Jordan, di Palestina, di Syria, di Yaman gitu kan. Jadi emang sekarang target utamaku harus bisa bahasa Arab sehingga ketika aku turun ketemu sama mereka aku bisa berkomunikasi dengan baik. Sekarang lagi mau numpang sholat di sini. Yang pasti saya nggak akan diam dan tetap bersuara dengan Palestina. Tahu dia izin sama aku, dia. Ya, kita datang ke camp Palestina kan. Kepedulian terhadap warga Palestina yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di sejumlah negara kembali ditunjukkan oleh Zaskia Adiameka dan Chiki Fauzi. Ya, kedua artis itu diam-diam kembali menempuh perjalanan penuh resiko menuju wilayah konflik di Suriah. Keduanya menjadi bagian dari tim relawan kemanusiaan yang mengantarkan bantuan langsung dari masyarakat Indonesia untuk warga Palestina yang ada di Suriah. خلاص انزل حرام يعني ناس شو Sekarang lagi mau numpang sholat di sini di rumah warga. Bismillah. Kiblat. Oke. Assalamualaikum. Halo. Aku suka turun ke lapangan. Aku senang datang ke camp, aku ketemu langsung, ketemu para pejuang, ketemu para pengungsi, itu aku senang. Ketemu para syekh, ketemu para aktivis, aku senang banget dan dari seluruh dunia. Dan sekarang concern aku kan emang di tanah Syam, di Jordan, di Palestina, di Syria, di Yaman gitu kan. Jadi emang sekarang target utamaku harus bisa bahasa Arab sehingga ketika aku turun ketemu sama mereka aku bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pasti saya nggak akan diam dan tetap bersuara dengan Palestina sesuai dengan kapasitas masing-masing. Momen haru pun hadir saat Chiki dan Zaskia berbincang-bincang langsung dan juga bermain bersama anak-anak yang ada di kamp pengungsian. Ya, mereka seolah bisa ikut merasakan kesedihan dan juga kehilangan yang dirasakan anak-anak itu. Sementara kehadiran mereka bersama tim relawan kemanusiaan dari tanah air justru memercikan sedikit kebahagiaan untuk anak-anak yang ada di pengungsian. Sekarang udah mulai mikirin gimana buat apa yang aku lakuin, apa yang aku punya, apa setiap sikap tindakan aku itu juga bisa membawa keuntungan buat aku di akhirat nanti gitu ya. Jadi salah satunya ya jadi manfaat untuk orang lain, Harapannya semoga semakin banyak orang Indonesia yang nggak komplisit dan membela Palestina karena ini soal genosida terjadi dan orang yang diam itu aku nggak ngerti lagi sih kalau bisa diam ya melihat genosida ini terus terjadi. Jadi please keep voicing out about Gaza and Palestine, save Gaza. Kepedulian Chiki kepada warga Palestina jelas bukan hal yang baru bagi Ikang Fauzi. Bahkan sebelum keberangkatannya ke kamp pengungsi Palestina di Suriah, Chiki juga sempat menjadi bagian dari relawan dunia yang mencoba menembus Palestina lewat jalur laut di tengah ancaman beberapa negara yang terusik dengan aksi tersebut. Tidak heran jika Ikang menyokong penuh keberangkatan putri bungsunya itu ke Suriah. Bahkan, rocker pelantun tembang preman itu yang mengantar langsung Chiki ke bandara. Lantas, apa kata Ikang soal tekad baja putri bungsunya itu dalam hal misi kemanusiaan? يلا قدم لا هذا معنا
tahu dia izin sama aku, dia izin dia mau ke Masjidil Aqsa. Waktu ininya berangkatnya aku anterin. Kegiatannya luar biasa, banyaknya kegiatan kemanusiaan sih. Tidak bisa diem karena dia memang dibutuhkan banyak orang kelihatannya gitu ya. Jadi dia emang kalau untuk kegiatan sosial tuh selalu dia punya waktu. Kalau dia tidak ikut, dia ngerasa berdosa, katanya begitu. Itu kelebihannya dibanding saya di situ tuh. Wah, itu anak sih kalau bicara keamanan dia nyalinya lebih gede dari gua ya. Dan bagaimana pula perasaan Ikang melihat aktivitas Ciki di kamp pengungsi Palestina, utamanya saat menggendong anak dari keluarga pengungsi yang memiliki 8 anak. Lucunya, Ikang justru menyebut anak kecil di foto tersebut sangat mirip dengan Ciki, terutama di bagian mata yang belok, yang langsung disambut Ciki dengan candaan ingin mengasuhnya. Dan ternyata hal ini justru memicu kerinduan Ikang Fauzi untuk segera memiliki cucu. Benarkah di tahun 2026 ini harapan utama Ikang adalah segera melihat anak-anaknya menikah? Kak Dian, nanti harus kenalan 50. Oh ya, pegang bayinya baik-baik ya. Insyaallah. Dia ketemu sama orang punya 8 anak di pengungsian apa di mana gitu kan ya. Suriah kan sedang sama juga kayak Palestina juga kan, kayak seperti itulah gitunya. Begitu dia bilang, wah 8 anak, biar saya bantu deh, ngasuh deh, saya gendong yang ini gitu lah. Udah dia gendong lama-lama gitu ya. Aku bilang tuh cucu aku bukan gitu. Dia nggak bales. Boleh dibilang masuk akal itu cucu gua kan, mirip dia juga kan, belok matanya gitu kayak emaknya kan ya. Jadi aku bercanda aja gitu. Sejauh ini belum dikasih tahu ke aku, itu aja. Mungkin kalau ada dia saatnya dia akan kasih tahu, pasti dia akan kasih tahu. Aku sih cuma minta kalau doa aku yang soleh aja. Yang soleh itu udah segala-galanya buat aku sih. Udah segala-galanya udah. Itu aja sih. Sementara itu, tak jauh berbeda dengan Zaskia Meka dan Ciki Fauzi yang berkunjung ke Suriah, Meisya Siregar dan Baby Romeo sekeluarga juga memilih berkunjung ke Yordania di momen libur Nataru kemarin. Pasangan Meisya Siregar dan Baby Romeo turut mengajak serta ketiga buah hati mereka, Syabila, Lucia, dan Bambang, yang nyatanya tidak hanya sekedar pelesiran sekaligus berwisata religi, tetapi juga menyentuh rasa kemanusiaan serta kepedulian mereka dengan sesama. Eksklusif di Silet, mereka pun membagikan pengalaman menyentuh selama di sana. Nah, kita kasih tahu nih, kita sekeluarga lagi mau kemana sih Bang? Kita mau ke Jordan. Nah, kita mau ke Jordan. Kenapa kita pilih ke Jordan? Karena kita mau ngapain, Beb? Kasih tahu dulu. Nah, ini udah lama cita-cita kita untuk bisa ada atau hadir di camp Palestina yang di Jordan ya. Di Amman ya tepatnya ya. Amman Iya. Jordan. Udahlah, ajak anak-anak gitu. Anak-anak nggak bakal happy kalau ke Jordan, pasti dia bete apalah. Aku udah expect kayak begitu Mbak gitu. Gak apa-apa lah, di sana kan banyak sejarah Nabi, banyak kita bisa ziarah ke makam-makam Nabi. Terus udah deh, percaya sama aku, anak-anak pasti happy. Ya kita datang ke camp Palestina kan, selama ini kita cuma lihat di sosmed. Terus segala macam, nanti kalian bisa lihat deh di sana gimana keadaannya. Nanti Salah satunya dengan mengunjungi kampung Palestina di Yordania yang menampung jutaan pengungsi Palestina serta memberikan bantuan berupa 1.000 paket makanan dan juga bantuan-bantuan lainnya. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan, Meisya dan keluarga juga berinteraksi langsung dengan para pengungsi, khususnya anak-anak. Dan
Inilah video yang ditunjukkan Meisya Siregar secara eksklusif kepada tim Silet. Ini pas lagi di camp nih anak yang aku ceritain tadi. Oh iya? Yes, aku dong tuh Luisa. Jadi aku sama anak-anak ngebantu untuk baby yang ngasih nasi, aku yang kasih ayam, Bambang yang ngasih minum, nanti ada yang ngasih snack. Jadi kita berjajar tuh berlima. Efisiensi gimana caranya 7 hari itu kita bisa deliver dengan seefisien mungkin, karena bayangin 1000 pack kita bagi. Berada di tengah para pengungsi, khususnya anak-anak yang terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri, memantik perasaan campur aduk Meisya Siregar. Haru, sedih, prihatin, serta beragam perasaan lain muncul campur aduk. Apalagi saat mendapati kondisi tenda pengungsian dan juga perlengkapan hidup sehari-hari para pengungsi yang seadanya. Ini beberapa keluarga ya, banyak keluarga. Ini lagi disingkirin nih kompornya, tempat masaknya dia. Bayangin ya, camp itu tempatnya kan nggak cantik, nggak indah, nggak bagus dipandang mata, cuma kok bisa menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa. Ibaratnya kita hadir, ada di sana untuk nunjukin kita ada buat mereka itu, wah.